selamat pagi. Berjumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu online yang episode 175. Wah, sudah banyak ya. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita panggil Kakak Fitri. Kakak Fitri. Kakak Fitri. Kakak Fitri. Iya Jo, ya ampun Jo, manggil kaget. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Oke. Ada gerakannya loh. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Jadi Jo, jangan pernah sedih-sedih lagi, karena Tuhan beserta kita. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada. Kalau sedih Jo, Di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
ini kalau ada adik-adik kami yang sedang sakit di rumah Tuhan, kuasa Engkau turun dan menjamah setiap daripada kami. Dan kami percaya akan kesembuhan itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak berdaya, Amin. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya sebentar lagi kami mendengarkan firman. Buka hati kami, pikiran kami untuk siap Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Jo, sebentar lagi kita mau dengerin firman. Udah siap belum? Siap? Oke. Kira-kira siapa yang akan bawain firman minggu ini? Kakak kasih ciri-ciri. Punya seorang ayah, punya baby yang ganteng. Huruf depannya K. Siapa kira-kira? Baby siapa namanya? Baby Caleb. Ya, baby Caleb. Kalau gitu kita panggilin papanya Caleb ya. 1, 2, 3. Kak Adrian. Selamat Kak Adrian. Yeay. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, pasti semuanya dalam kondisi yang sehat dan bugar ya. Dan tentunya udah pada wangi-wangi. Tapi semuanya udah pada mandi belum nih? Kalau dari aromanya sih pasti semuanya udah mandi nih. Nah, sebelum kita mau mendengarkan dan melihat firman Tuhan, kakak mau memberikan ulasan atas firman Tuhan di minggu lalu ya adik-adik. Minggu lalu firman Tuhannya di Matius 15 ayat 32 sampai 39, yaitu mengenai Yesus memberi makan 4.000 orang. Kakak mencatat ada 3 poin yang dibagikan dalam firman tersebut. Yang pertama, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada 4.000 orang yang sudah mengikutinya selama 3 hari. Tuhan mengubah 7 roti dan beberapa ikan kecil menjadi makanan yang mengenyangkan orang-orang tersebut. Bahkan kalau adik-adik masih ingat, sampai tersisa 7 bakul berisi roti. Dan 7 bakul itu penuh loh adik-adik. Keren kan Tuhan kita? Dan yang ketiga, Yesus menyuruh orang tersebut untuk pulang. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik perahu untuk bertolak ke Magadan. Nah, itu dia ulasan firman Tuhan di minggu lalu adik-adik. Sekarang adik-adik udah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini? Coba kakak mau lihat tangannya mana, boleh diangkat dong. Wah, itu dia tuh tangannya itu udah pada tinggi-tinggi angkatnya. Berarti semua adik-adik udah pada siap ya. Oke deh, selamat menyaksikan ya adik-adik firman Tuhan di minggu ini. Kita akan membagikan dalam bentuk video. Tetap semangat ya adik-adik, semangat! Semangat pagi adik-adik! Hari ini kakak mau bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan. Cerita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop yang adik-adik bisa lihat di layar masing-masing, yaitu Perempuan Kanaan yang Percaya. Kita coba ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Perempuan Kanaan yang Percaya. Sebelum masuk cerita, kakak mau memperkenalkan ada 3 tokoh yang muncul dalam cerita ini, yaitu Tuhan Yesus, perempuan Kanaan, dan murid-murid Yesus. Kita lanjut ke ceritanya ya. Wah, setelah Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang, berapa adik-adik? 2.000. Iya, 5.000. Sabar. Selanjutnya,
Yesus mengajak para murid-Nya untuk berangkat menuju Tirus dan Sidon. Pada saat itu Yesus mengetahui bahwa hanya tinggal beberapa bulan lagi waktu Yesus ada di dunia ini. Maka Yesus hanya ingin berkumpul bersama dan mengajar murid-murid-Nya. Sesampainya Tuhan Yesus dan para murid-Nya di daerah Tirus, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Kanaan sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah aku! Tuhan, tolonglah aku!" Dan bersujud menyembah Yesus. Waduh, kira-kira kenapa ya? Kok perempuan itu seperti itu? Bahkan saking terganggunya, para murid-Nya pun meminta Tuhan Yesus untuk mengusir perempuan itu loh adik-adik. Wah, kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu gak? Kenapa perempuan itu berteriak-teriak dan bersujud menyembah Yesus? Ya, betul. Ternyata perempuan itu membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan dan anaknya sangat menderita. Perempuan itu beriman bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong anaknya itu. Selanjutnya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu? Kita coba buka di ayat ke-28 ya adik-adik. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kita ulangi sekali lagi ya perkataan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ayo, menurut adik-adik nih, kalau Tuhan Yesus udah berfirman seperti itu, anaknya perempuan Kanaan itu sembuh gak? Oh, yang benar. Yakin? Wah, rupanya adik-adik sudah mengerti firman-Nya ya. Betul banget. Saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, seketika itu juga anaknya sembuh dari kerasukan. Puji Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita semakin bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, dari firman tersebut kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, walaupun Yesus ingin berkumpul bersama dan mengajar murid-muridnya, tapi ketika perempuan Kanaan itu memohon, Yesus menolongnya. Yang kedua, ketika mendengar murid-muridnya berkata agar Yesus mengusir perempuan yang bersujud itu, Yesus malah memberi pengajaran kepada murid-muridnya, yaitu dengan melakukan mujizat kesembuhan bagi anak dari perempuan Kanaan yang percaya itu. Dan yang ketiga, mujizat dan pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Sekian dulu cerita kakak hari ini ya. Sekarang kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Fitri. Adik-adik ingat gak kalau setiap awal bulan, minggu pertama itu adalah kita minggu misi. Waktu bulan Juni kita berdoa untuk jemaat yang ada di Indonesia Timur, yang di Papua dan di Sulawesi. Ingat? Nah, bulan ini awal Juli kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Ya, di sana ada Aceh dan ada Nias juga. Kakak mau bahas nih mengenai Nias, ya. Di sana ada gerakan yang membantu anak-anak yang ada di Kepulauan Nias itu. Gerakan itu namanya Nias Dream Center. Seperti ini videonya.
buat teman-teman kita yang ada di Nias itu. Kebenaran di gereja kita juga banyak sekali teman-teman kita yang berasal dari Kepulauan Nias. Jadi nggak kebetulan ya adik-adik, kita mau berdoa untuk Nias. Untuk adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama mama dan papa berdoa bersama-sama. Kita ambil waktu untuk berdoa. Mari adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja kami Tuhan yang selalu berorientasi kepada misi. Tuhan, kami teringat dan mengucap syukur juga untuk teman-teman kami yang banyak di gereja ini yang berasal dari Nias. Kami mau berdoa untuk penjangkauan, untuk misi kami Tuhan di Kepulauan Nias ini, itu membawa satu buah dan hasil yang baik Tuhan. Setiap orang Tuhan yang diketemukan pada saat perjalanan misi ke Nias, Bapak, kami berdoa supaya Injil itu boleh sampai kepada mereka dan mereka boleh diselamatkan Tuhan dan dipercaya dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan supaya anak-anak itu Tuhan mendapat pendidikan yang baik Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi bangsa yang besar, jadi anak-anak yang mempunyai masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau, dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan di atas bangsa kami. Kami juga teringat untuk Aceh, Tuhan jaga dan lindungi Tuhan hamba-hambamu yang ada di Aceh Tuhan, Pak Edi dan Ibu Dona, begitu juga dengan anak-anak. Berkati dan jagai Tuhan mereka yang ada di Aceh. Kiranya sukacita Allah menjagai dan selalu Tuhan diperbaharui Tuhan di dalam hari-hari mereka. Sukacita Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang ada di Aceh dan Nias. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melihat aktivitas di minggu ini, kakak mau mengingatkan adik-adik sekali lagi. Meskipun saat ini kita mengalami fase yang namanya new normal, adik-adik tetap harus ingat ya, kemanapun adik-adik berada, harus sering-sering cuci tangan ya. Kemudian kalau di rumah, adik-adik harus makan makanan yang bergizi, baik itu buah-buahan ya, sayur-sayuran, banyak minum air putih, dan penting adik-adik, kalau adik-adik harus terpaksa keluar dari rumah, adik-adik harus pakai apa? Jangan lupa pakai masker. Oke, pinter semuanya. Baiklah, kita akan melihat aktivitas minggu ini. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bertemu kali ini dengan Kanisya, kita akan membuat prakarya dengan tema firman Tuhan yang sudah diceritakan Kak Adrian tadi. Bahan-bahannya kamu persiapkan dulu ya. Ini dia. Alat-alatnya sudah kamu siapkan. Hari ini kita akan membuat hati seperti ini. Ini adalah hati Kanisya. Di dalamnya ada keburukan-keburukan yang ada di hati Kanisya. Tapi di atas semuanya ada Tuhan yang menyembuhkan. Hati ini akan menjadi doa kita supaya Tuhan menyembuhkan dan menghilangkan keburukan yang ada di diri kita. Sama seperti anak yang kerasukan tadi. Sekarang, ayo adik-adik, kita lihat cara-caranya. Nah, kita akan membuat sebuah hati yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Pertama, ambil kertas putih, kamu lipat menjadi 2, menjadi seperti ini. Lalu, gambar separuh hati. Nah, lihat separuh hati. Pakai garis ini untuk menjadi alat bantu kamu mengguntingnya. Kita gunting. Untuk adik-adik kelas kecil, penggunaan gunting harus diawasi oleh orang tua ya. Jadilah sebuah hati.
Jika kamu punya kertas origami atau kertas apapun yang sudah tidak dipakai di rumah, kita akan membuat satu hati lagi dengan cara yang sama. Kalau kamu bisa membuat hati langsung tidak perlu dengan bantuan gambar, kamu bisa melakukannya seperti ini. Ya, hati kedua. Lalu, ambil kertas yang terakhir. Kita akan membuat hati yang lebih kecil. Taruh 3 hati yang berbeda warna seperti ini. Lalu kita lem. Nah, hati Kanesha sudah dilem menggunakan double tip. Kamu boleh melemnya dengan apa saja yang ada di rumah. Boleh lem kertas atau double tip. Jadi seperti ini, ada 3 lapisan hati. Selanjutnya, Kanesha akan menulis Tuhan menyembuhkan di atas hati ini. Kamu boleh menulisnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kamu boleh menghias atau menggambarnya supaya lebih baik ya. Sudah seperti ini, ambil 2 plester luka yang sudah kita siapkan tadi. Tapi sepertinya ini terlalu besar, jadi Kanesha akan membagi 2 plester ini. Kalau hati kamu lebih besar, kamu bisa menyesuaikan ukuran plesternya ya. Nah, kita akan buka plesternya. Lalu kita akan membuat salib di tengahnya. Seperti ini. Lalu ambil plester satunya. Kita membuat salib kedua. Wah, di hati Kanesha ada salib. Tuhan menyembuhkan. Tapi apa sih yang Tuhan sembuhkan? Kalau begitu kita akan menambahkan apa sih yang mau Tuhan sembuhkan di hati kita? Apa ya? Ada hal-hal yang tidak baik. Oh ya adik-adik, menyembuhkan itu berarti menghilangkan sesuatu yang buruk dari dalam diri kita. Kalau begitu, Kanesha mau tulis keburukan-keburukan yang ada ah. Pertama, tidak taat. Lalu malas. Kamu boleh tulis apa aja ya. Apalagi ya. Bohong. Lalu oh iya, sakit. Nah, ada 4 hal. Kamu bebas menulis apa aja ya adik-adik. Ini akan menjadi doa kita supaya Tuhan menghilangkan dan menyembuhkan hal yang tidak baik ada di hati kita. Yeay, hati kita sudah jadi. Kamu sudah jadi belum? Kalau misalnya sudah selesai, kamu boleh menggambarnya atau mewarnainya sesuka hatimu. Kamu juga boleh menambahkan stiker, membuat gantungan, menjadikan ini lem untuk ditempel di dinding atau di kulkas. Untuk mengingatkan kita bahwa ada hal-hal buruk dalam diri kita yang harus kita hilangkan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kelas prakarya hari ini. Jangan lupa foto prakaryamu dan mention ke Instagram gereja ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.